Kawasan Dago Atas menjadi salah satu pilihan wisata untuk berlibur karena memiliki pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk. Bagi Anda yang sedang berlibur ke Bandung, jangan melewatkan untuk mencicipi kuliner khas Sunda, yakni sagu hanet. Sagu hanet yang memiliki makna nasi hangat dalam bahasa Indonesia. Di tengah geliat kuliner modern yang kian beragam, nasi hangat khas Sunda ini hadir membawa kembali ingatan Anda pada meja makan Sunda yang sederhana, hangat, dan penuh dengan kebersamaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jabar, Putri Puspita. Rekan Putri, silakan laporan Anda. Baik Alinda dan Tribuners, kawasan Dago memang menjadi salah satu wisata favorit ya untuk para wisatawan untuk liburan, terutama di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan biasanya memang kawasan Dago ini menjadi favorit karena memiliki pemandangan yang indah. Dan tidak hanya pemandangannya yang indah, kawasan Dago ini juga memiliki beberapa tempat kuliner. Nah, salah satunya ini Sanguhanet. Nah, Sanguhanet ini memiliki makna dalam bahasa Indonesia artinya nasi hangat. Nah, menariknya lagi, di Sangohanet ini untuk aksesnya sangat mudah dijangkau ya, Tribuners ya. Karena untuk menuju Sangohanet ini kalian cukup bisa menemukannya melalui exit tol Paster, lalu juga kurang lebih memakan waktu kurang lebih setengah jam untuk mengikuti Jalan Dago, sehingga kalian langsung bisa menemukan Sangohanet ini. Dan untuk interiornya juga menarik, Sangohanet karena memadukan antara konsep bambu dan juga konsep yang modern. Nah, kenapa sih namanya Sangohanet? Karena Sangohanet ini memiliki 6 varian menu nasi yang berbeda-beda nih, Alinda. Di antaranya itu ada nasi putih, nasi liwet, nasi tutuk oncom, lalu juga ada nasi merah, ada nasi jagung, dan juga nasi cirende. Dan tentunya pilihan menu ini juga sangat unik ya, karena biasanya nasi cirende dan nasi jagung ini memang sudah em, tidak mudah ditemukan nih di beberapa restoran khas Sunda lainnya. Dan para wisatawan juga bisa menemukan menu-menu khas Sunda lainnya seperti balakutak, cumi asin, dan juga pilihan ayam atau juga meri. Dan menariknya lagi, Alinda, di Sangohanet ini juga pengunjung bisa memesan makanan secara prasmanan atau juga ala carte. Terutama tempat hal yang menarik lainnya adalah bagian konsep menu makanannya nih. Selain makanannya, akan ada menu pembuka yaitu namanya kerupuk kerupuk bonteng ya. Ini memang sudah jarang sekali ditemukan. Biasanya menu kerupuk bonteng ini hanya bisa ditemukan di wilayah pedesaan saja. Dan di Sangohanet ini menu kerupuk bonteng sebagai menu pembuka ini dihidangkan secara free untuk para wisatawan yang datang. Dan ternyata kerupuk dan bonteng ini ketika disajikan itu menurut penuturan F&B manajernya memang menciptakan rasa umami nih yang jarang ditemukan oleh tempat-tempat lainnya. Dan tentunya bukan cuma makanan, di Sangohanet ini juga wisatawan bisa menikmati berbagai sajian minuman seperti dessert, ada es jeruk, terus juga es kuwut, es teler, dan menu minuman lainnya. Dan tentunya juga ada varian kopi ya, Tribuners ya. Selain itu, hal yang menarik lainnya adalah di area Samuhanet, jika kalian sedang liburan di sana, di bagian atasnya terdapat area bermain anak. Jadi untuk para wisatawan tidak hanya bisa menikmati makanan, kalian juga bisa memasuki area playground untuk anak-anak untuk berlibur di Dago, Kota Bandung. Demikian Nalinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putri Puspita dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk total menu tuh yang kita prepare tuh di 94 Pak. 94 menu, tapi kita ada cycle. Jadi ada beberapa produk hampir di 60% ini kita tiap hari bakal sama, cuma di 40% itu bakal ada yang cycle. Jadi contoh tulisan tuh nggak akan selalu misalnya tanggung, segini nggak selalu itu. Jadi tiap hari kita keluarkan cycle itu. Tapi kalau untuk produk yang hero-nya itu udah otomatis bakal tiap hari bakal sama Pak. Dan untuk jumlah seating sebenarnya kita tidak terlalu besar Pak sebenarnya untuk di area ini. Sebenarnya totalnya itu di 120 maksimal 130 Pak. Itu dalam penambahan yang di area hotel Pak. Gitu. Jadi totalnya itu ada di 100 maksimal, idealnya 120 orang Pak. Jadi termasuk untuk area yang lantai 1 sama lantai 2 sama area hotel Pak. Jadi kapasitas kita memang tidak terlalu besar sebenarnya Pak.
Masih bisa. Kenapa dipilih makanan Sunda? Sebenarnya based on dari voice of customer juga, dari sisi marketnya sendiri, areanya pun sendiri. Ya, kita pilih salah satunya makanan Sunda berdasarkan dari demandnya customer, berdasarkan dari memang grafiknya. Jadi di area Dago itu emang rata-rata favorit table-nya di masakan Sunda, Bu. Terus untuk unggulannya itu karena kita namanya sanggup adat ya, berarti otomatis kita jagoan itu ya, di produk sanggunya, Bu. Kita kembangkan makanan-makanan yang zaman dulu, makanya kita siapin ada 6 varian karbohidrat. Jadi tidak selalu ini ada nasi aja sebenarnya. Di beberapa kayak misalnya kita cantumkan atau mix juga dengan jagung, kayak gitu, dengan ubi juga, Bu. Jadi yang kita jagokan itu sebenarnya lebih ke si sambelnya, Bu. Gitu. Di samping nanti ada beberapa protein dan sambal dan lalapan besok dari kartu itu, Bu. Doa dan support, insya Allah di hari ini kita akan mulai di trial beli untuk di Sangoadet. Sebenarnya dari tim Facebook sudah dipersiapkan dan lain-lain, mungkin bisa langsung dari sisi untuk tanya jawab. Definisi Sangoan itu sebenarnya kita based on dari 3 poin aja sih, atau judulnya Tritantu. Si Tritantu ini kita sebenarnya filosofi Sunda mengenai keseimbangan hidup yang sederhana namun bermakna. Si Tritantu ini 3 poin sebenarnya. Jadi kita dari sudah tuh hasil nasi, lalapan sama sambal. Definisinya kita ambil dari Tritantu itu. Jadi makanya jargonnya keluar makanan yang sederhana, karena sebenarnya konsep makanan Sunda itu tidak terlalu wah, tidak harus mewah, yang penting bisa kumpul ya. Dan ada makanya istilahnya kalau makan Sunda tanpa sambal tuh terasa kurang. Definisinya itu sih, Pak, gitu sebenarnya. Jadi kita lebih ke makna atau konsep makanan yang sederhana sih. Kita sebenarnya kita sebenarnya kalau yang ini, kalau dulu Mbak atau Bapak atau Mas tahu, sebenarnya ini kan dulu namanya The Parlor ya dulu sebenarnya. Ini kita maksimalkan gitu. Jadi dengan ini dulu areanya area trampolin juga, tapi secara konsep itu kita karena di area Happy Play ini kita ada beberapa yang kita friendly, makanya kita pilih salah satunya berdasarkan dengan benchmarking dan voice of customer, salah satunya di makanan Sunda. Secara konsep dan lain itu kita sebenarnya lebih konsep lebih ke selera bambu, jadi lebih ke mix sih sebenarnya, bukan otentik tapi kita berdasarkan dari based on Tritantu itu yang makanan sederhana. Secara konsep dan lain kita lebih tidak terlalu otentik sebenarnya, kita lebih ke mix sebenarnya. Sebenarnya kalau dari sisi produk itu tidak begitu beda sebenarnya, Bu. Rata-rata di restoran Singapura semua rata-rata sama. Cuma yang kita jago itu sebenarnya kita campuran juga gitu. Jadi di pengalaman yang lama kayak balap kita masukkan juga, terus cuma yang kita jago itu dari makanan yang goreng-goreng, kayak itu begitu dari ayam kampung, ayam jantan kita masukin. Cuma yang bedanya itu kita benar-benar visit ke si tempatnya sendiri, gitu. Jadi kita pilih sendiri, gitu. Terus kita pemilihan dari sini pepper dan lain-lain itu yang ngebedain. Kalau untuk dari sini proteinnya, di samping juga ada beberapa varian dari sisi sayuran pun sebenarnya tidak begitu beda sih. Sebenarnya di tempat lain pun hampir sama. Hanya secara konsep, dan kita pun sebenarnya yang ngebedain itu contohnya kita punya istilahnya pukteng, atau welcome foodnya kita namanya pukteng, kerupuk bonteng. Jadi ketika tamu datang mau visit dan lain-lain sambil menunggu makanan, kita kan sebenarnya konsepnya semi buffet. Tapi kan semi buffet ini pasti butuh proses. Ya. Jadi ketika tamu duduk, ya kita offering itu ada welcome foodnya. Ya, sambil menunggu makanannya itu selesai, itu kita namanya pukteng atau kerupuk bonteng. Sebenarnya jadi jagoannya itu di luar si sanggulnya, proteinnya itu sama sambal itu pertama. Dan lalapan pun sebenarnya ada beberapa yang emang kita dapat dari yang di daerah-daerah yang belum common atau belum familiar.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.